Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Bapak Ibu dosen semua, ini lanjutan video yang kedua, yaitu mengisi isian aplikasi BKD dalam bidang penelitian beserta penjelasan-penjelasan singkat di rubrik atau di pedoman untuk BKD gitu. Ini sangat penting banget buat teman-teman dosen yang ingin melakukan atau pengisian BKD di setiap akhir semesternya. Nah, sebelum masuk ke dalam video lanjutannya, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, share dan komen. Oke, yuk kita lanjutin videonya. Oke, Bapak Ibu semua, di video sebelumnya saya sudah bahas gimana sih cara pengisiannya di bidang pendidikan. Walaupun nggak saya kasih contoh semuanya di aplikasi, Bapak Ibu berpedoman saja sama rubrik yang nanti bakal saya masukin ke deskripsi video. Nah, pada kesempatan kali ini videonya akan membahas tentang bidang penelitian. Nah, kira-kira yang masuk ke bidang penelitian itu apa saja, dokumen-dokumen yang dibutuhkan apa saja? Yuk kita coba lihat ke layar. Nah, saya sudah sediakan rubriknya di sini Bapak Ibu semua. Ini keluaran tahun 2008 dari Kementerian Ristek dan Dikti dan masih menjadi pedoman di L Dikti wilayah 2 di tempat saya bernaung gitu ya. Jadi sebenarnya banyak nilai atau kum yang kita bisa dapatkan dari hasil penelitian kalau misalnya ada penelitian. Nah, yang jadi masalah kalau misalnya nggak ada penelitian. Tapi penelitian itu kebutuhan nilai untuk BKD-nya pun nggak dibutuhkan terlalu banyak gitu ya. Dari kalau misalnya Bapak Ibu sebagai dosen yang memiliki tugas tambahan, tetapi akan butuh banyak kalau misalnya Bapak Ibu itu menjadi dosen biasa gitu ya, karena nilainya harus minimal 12 SKS gitu. Nah, kemudian kita masuk ke pelaksanaan penelitian di poin A. Pertama ada menghasilkan karya ilmiah. Jadi hasil karya ilmiah itu atau pemikiran yang dipublikasikan bisa bentuknya monograf. Jadi monograf itu buku yang memiliki satu bidang ilmu tetapi banyak tulisan dan artikel ya. Nah, misalnya Bapak Ibu di semester kemarin membuat satu monograf, Bapak Ibu sudah mendapatkan 5 poin. Apa bukti-buktinya? Yaitu misalnya ada surat keterangan, kemudian surat tugas untuk membuat monograf, kemudian surat dari LPPM mungkin, kemudian artikel dari monografnya. Nah, semuanya Bapak Ibu PDF kan supaya bisa diupload di aplikasi tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah buku referensi. Buku referensi ini setiap bukunya 10 gitu ya. Ini semua jenjang, maksudnya kepangkatan apapun nilainya sama. Kemudian yang selanjutnya dalam bentuk jurnal ilmiah. Kalau misalnya Bapak Ibu di semester kemarin memiliki publikasi di jurnal internasional bereputasi, nilainya 12. Sepertinya sih tidak memandang autor pertama, autor kedua, autor ketiga, kayaknya nilainya sama. Itu enaknya. Nebeng-nebeng gitu ya. Kemudian yang kedua adalah internasional. Internasional, kalau jurnalnya internasional, itu 10. Kemudian ada nasional terakreditasi. Nah, kalau nasional terakreditasi itu nilainya 6. Kemudian nasional saja itu nilainya 3. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mempublikasikan saja nasional terakreditasi Sinta, kayaknya belum ada aturan Sintanya berapa, pokoknya terakreditasi itu nilai kumnya 6 untuk BKD. Kemudian selanjutnya disajikan seminar, misalnya Bapak Ibu mengikuti seminar gitu ya. Mengikuti seminar di sini disajikan tingkat internasional itu 8, kemudian nasional itu 5. Lanjut ke poster, misalnya kalau suka buat poster, internasional nilainya 5 semua jenjang, nasional 3 semua jenjang, kemudian dalam koran majalah, suka menulis koran majalah itu 1, kemudian hasil penelitian atau hasil pemikiran yang tidak dipublikasikan, hanya tersimpan di perpustakaan perguruan tinggi itu nilainya 2, kecil banget, sayang, mendingan sekalian langsung Bapak Ibu masuk ke publikasi atau buat jurnal. Nah, sekarang kita coba masuk ke aplikasi BKD-nya Bapak Ibu. Ini dia aplikasi BKD yang di video selanjutnya saya sudah isikan yang bidang pendidikan. Nah, sekarang saya masuk ke kinerja penelitian. Nah, misalnya saya membuat penelitian publikasi jurnal
akreditasi, misalnya nama jurnalnya Explore, kemudian judul penelitiannya apa misalnya. Oke, nanti tinggal disesuaikan. Kita keluarkan di poin A yang saya sudah jelaskan tadi, menghasilkan karya ilmiah. Buktinya apa saja? Misalnya surat keterangan, surat tugas dari pimpinan atau LPPM, kemudian surat keterangan tidak plagiat gitu ya, kemudian surat keterangan seminar misalnya sudah diseminarkan, atau surat seminar ini nanti bisa dimasukkan ke bukti dokumen saja Bapak Ibu. Kemudian artikel, dan jangan lupa URL-nya. Nanti disesuaikan kebutuhannya apa. Nah, seperti di panduan tadi, ketika kita membuat misalnya menerbitkan jurnal di nasional akreditasi, itu nilainya 6, dan sampai saat ini saya belum mendapatkan autor kedua berapa, autor ketiga berapa. Kalau dulu sih 60-40, tapi kalau sekarang kayaknya semuanya sama. Jadi ini 6 SKS, ini 6 SKS, masa penugasannya 1 semester. Oke, rekomendasinya ini karena udah selesai, saya selesaikan. Saya simpan. Oke. Nah, ini udah cukup penelitiannya. Kita lihat lagi di kesimpulannya. Kita sering-sering cek kesimpulannya karena nanti bakalan error juga kalau misalnya datanya nggak sesuai dengan yang apa diminta sistem. Nah, ini minimal 3 SKS, maksimal 16 SKS. Minimal 3 SKS ini karena dosen dengan tugas tambahan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa dimasukkan semua sampling-samplingnya. Baik dari bisa dari datanya dilengkapi semua, surat tugas, surat plagiat, surat seminar, artikelnya, kemudian seterusnya. Ini diupload semua. Kalau misalnya tempat uploadnya nggak banyak, silahkan dijadikan satu di file PDF-nya. Oke, kemudian kita bahas yang kedua di poin B, yaitu menerjemahkan menerjemahkan atau menyadu buku ilmiah, diterbitkan dan diedarkan secara nasional. Setiap buku itu nilainya 10. Oh, ini luar biasa banget. Kemudian mengedit atau menyunting karya ilmiah. Jadi kalau Bapak Ibu punya kemampuan untuk mengedit atau menyunting karya ilmiah, diterbitkan dan diedarkan secara internasional, maka Bapak Ibu akan mendapatkan nilai 5 untuk nilai BKD-nya. Kemudian selanjutnya poin D, membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan. Kalau misalnya Bapak Ibu punya paten internasional, itu nilainya 10. Kalau nasional itu 5. Semua jenjang. Itu setiap rancangan. Kalau semakin banyak rancangannya, semakin bagus. Kemudian membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni, monumental, seni pertunjukan, karya sastra. Ini sama, setiap rancangan ada nilainya. Kalau tingkat internasional itu 10, tingkat nasional 5, kemudian tingkat lokal itu 3. Nah, itu ada beberapa poin yang misalnya masuk ke dalam penelitian Bapak Ibu semua. Jadi masuk ke dalam penelitian dan siapkan dokumen-dokumen yang terkait untuk penelitian. Jadi nggak cukup banyak juga yang bisa kita, nggak perlu juga semua poin A sampai E ini kita masukkan. Cukup memiliki jurnal internasional atau memiliki jurnal nasional terakreditasi, itu sudah bisa memenuhi BKD dalam akhir semester untuk pengurusan sertifikasi dosen. Oke, Bapak Ibu, itu poin yang kedua dari penelitian. Nanti saya lanjutkan untuk bidang yang ketiga, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Nanti saya buatkan videonya. Oke, mungkin itu aja Bapak Ibu. Kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, silahkan di komen. Kemudian jangan lupa untuk share, subscribe ya YouTube channel saya, dan follow Instagram saya kalau misalnya Bapak Ibu semua punya Instagram di @robyuliendra. Mungkin itu saja video tentang bagaimana cara mengisi BKD dalam bidang pendidikan, bidang penelitian. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.